Biar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudihu li ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhiri bil isyani bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli surah Rasul Syekh zahiran wa batinan fi din wa dunya wal akhirah. والفاتحة لحضرة نبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأماتنا وأخوالنا وخالاتنا وذوي أرحامنا وقرابتنا وجميع أحبابنا أجمعين أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويولد الرجال في الدين والدنيا والآخرة وعلى هذه النية ولكل نية صالحة جانبة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى ما نبي سلفنا الصالحون بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahral dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbihi wal ali amma ba'd. Faqala musannifu sayyidi wa ustadi al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila anqal sunanul haji. Pembahasan kita pada sore hari ini masih di dalam pembahasan perihal sunnah-sunnah di dalam berhaji. Kemarin sempat kita bahas ini kesunahannya sebetulnya banyak sekali. Kesunahan yang disebutkan oleh beliau ini adalah kesunahan-kesunahannya yang tidak disebutkan sebelum-sebelumnya di dalam pembahasan tentang rukun-rukun haji, wajib-wajib haji dan seterusnya. Di antaranya kemarin adalah bertalbiyah, dan sekarang masuk ke pembahasan berikutnya adalah dukhulu Makkah, masuk ke kota Mekah, min a'laha, dari dataran tinggi. Jadi dianjurkan, disunahkan tatkala kita masuk ke kota Mekah itu dari dataran tinggi. Wa yusannu dari kanaharon, sunnahnya juga tatkala masuk ke kota Mekah itu di siang hari. Ma'akau di masyan, dan bahkan kesunahannya tatkala kita masuk ke kota Mekah itu dalam keadaan berjalan kaki, hafian, tidak beralas kaki. Ini sunnahnya. Kalau kita bicara tentang sunnahnya tatkala masuk ke kota Mekah, ya lewat dataran tinggi. Karena memang di situ ada beberapa tempat untuk masuk ke kota Mekah. Nanti diantaranya bagusnya itu Mirtaniyah di Kada, dari Bukit Kada, itu bagusnya itu dari dataran tinggi masuk kota Mekah. Bagusnya itu di siang hari, jalan kaki dan tidak beralas kaki. Wal husnul dukhulihah, sunahnya juga tatkala kita masuk ke kota Mekah itu mandi. Jadi mandi untuk masuk ke kota Mekah. Ini lain halnya tatkala mandi untuk berihram, itu sunnah lainnya. Tatkala masuk Mekah pun
tetap disunahkan untuk mandi. Berarti ini baik orang itu dalam keadaan berihram atau tidak, tetap disunahkan mandi. Wal afdalu dukhulul masjid, afdalnya nanti tatkala dia sudah sampai Mekah, masuk ke Masjidil Haram, maka afdalnya masuk Masjidil Haram itu bin babis salam, dari pintu babus salam namanya. Nanti Bapak sekali insyaallah ya, kalau kita takdir bisa beribadah umroh maupun haji, nanti kita akan tahu nanti di sana itu ada pintu-pintunya, ada pintu-pintunya ya, ada macam-macam namanya itu sudah terpampang di pintunya masing-masing. Jadi intinya sunnahnya itu masuknya ke Masjidil Haram dari pintu babus salam. Wal doa, memperbanyak berdoa indah bidayah ru'yatil Ka'bah, tatkala kita permulaan melihat Ka'bah. Demikian ini kita kalau kita melihat Ka'bah banyak-banyak berdoa di waktu itu nih. Tatkala kita melihat Ka'bah, ini kesunahan-kesunahan kata beliau di dalam berhaji. Selanjutnya nih saya lanjut yang ketiga berikutnya tawaful qudum. Tawaf qudum. Qudum itu baru pertama kali masuk ke kota Mekah, jadi kita mau ibadah di Masjidil Haram, maka disunahkan untuk tawaf. Ini namanya tawaf qudum. Maka kata beliau bahwa sekalian sunnatun. Tawaf qudum itu hukumnya sunnah. Binisbati lillahi ila Makkah hajjan atau halalan. Tawaf qudum ini Bapak sekalian disunahkan untuk siapapun itu, bagi orang yang masuk kota Mekah, baik dalam keadaan berhaji. Jadi masuknya kota Mekah itu niatannya sudah berhaji, ihram untuk berhaji, atau mungkin halalan. Orang tidak berniat beribadah, tidak berniat untuk berhaji dan juga tidak berniat untuk umroh. Jadi tidak dalam keadaan berihram, halal, tetap disunahkan tawaf qudum. Tetap disunahkan untuk tawaf qudum. Nah, kalau kita masuk masjid, itu disunahkan untuk tahiyatul masjid. Nah, kita ini masuk ke Masjidil Haram disunahkan untuk tawaf. Ini sunahnya. Ya, bisa dikatakan tawaf qudum. Makanya di sini tawaf qudum itu disunahkan baik yang berhaji ataupun tidak. Demikian nih. Nah, kemudian kata beliau, ada pun rinciannya. Wa amma binisbati lil mu'tamiri. Adapun bagi orang yang berumroh, berarti masuk kota Mekah itu niatannya berumroh, niatannya umroh. Maka tawaf qudum ini yang dari fi tawafil umroh, masuk ikut serta di dalam tawaf umroh. Jadi kalau kita ini umroh ini tidak berarti umroh ini, maaf ini masuk Masjidil Haram. Kemudian kita melakukan tawaf, maka tawaf itu cukup tawaf umroh, tawaf rukun umroh plus masuk di dalam tawaf qudum. Jadi tidak perlu lagi tawaf, karena tawaf qudumnya sudah dilakukan juga di dalam tawaf umroh. Sudah kesunahannya itu sudah terangkat. Seakan-akan dia sudah melakukan kesunahan berupa tawaf qudum karena sudah masuk dengan tawaf umroh. Demikian ini kalau kita berumroh. Demikian Kemudian wa yakhruju waqtuhu, adapun keluar waktunya bil wuqufi bi Arafah, adapun keluarnya waktu tawaf qudum ini apabila dia dalam keadaan berhaji, yaitu tatkala dia sudah wukuf di Arafah. Kalau dia sudah wukuf di Arafah, waktu kesunahan tawaf qudum ini sudah hilang. Jadi sudah hilang karena dia sudah melakukan rangkaian berupa wukuf di Arafah. Wa ammal halal, adapun orang yang lil halali, orang yang tidak dalam keadaan berihram. Seseorang yang tidak dalam keadaan berihram. Fala yakhruju waqtuhu illa bil khuruj min Makkah. Maka tidak bakal keluar waktunya kecuali dengan keluarnya dia dari kota Mekah. Jadi tadi tawaf qudum itu disunahkan untuk siapapun itu. Nah, kalau kita masuk ke Masjidil Haram atau masuk ke kota Mekah itu tidak ada niatan untuk berhaji, berarti tidak berihram untuk haji dan juga tidak berihram untuk umroh. Biasa-biasa aja ingin jalan-jalan mungkin mahli. Jadi kan kita tidak terkait apapun, tetap disunahkan untuk tawaf qudum. Tapi waktunya ini sampai kapan nanti? Kan tentunya ada waktu masuknya, ada waktu sampai keluarnya. Nanti keluarnya apabila kita ingin meninggalkan kota Mekah. Jadi kalau kita sudah meninggalkan kota Mekah,
berarti sudah terlewatkan nanti kesunahan untuk tawaf wudhu. Tapi kalau selama dia masih berada di situ, masih disunahkan bagi dia untuk melakukan tawaf wudhu. Ini bagi orang yang lil halal, itu tidak dalam keadaan berihram. Tapi kalau dia berumrah, maka tawaf wudhu itu terangkat atau terlaksanakan dengan tawaf umrah. Demikian nih. Tapi kalau tawaf untuk berhaji, ya tetap disunahkan. Nanti tawaf wudhu itu beda dengan tawaf-tawaf yang lainnya. Kalau itu urusan haji, demikian nih. Kalau dia berihramnya untuk berhaji. Kemudian saya disebutkan wa yusannu al-ihsan min at-tawafi daiman walau fi awqatil karahati. Kata beliau, tatkala kita berada di Masjidil Haram, maka disunahkan untuk memperbanyak melakukan tawaf. Selamanya, selalu, walaupun itu berada di waktu-waktu yang dimakruhkan, seumpama mau setelah subuh, setelah sholat subuh atau setelah sholat asar, dan disunahkan, tidak apa-apa. Kalau kita memang ya bisa dimudahkan untuk melakukan tawaf, karena gini sekalian, ya tawaf itu kan tidak harus kita dalam keadaan berihram. Boleh kita tawaf itu tidak dalam keadaan berihram, cuma permasalahannya sekarang ini kalau kita ingin melakukan ibadah tawaf itu harus pakai pakaian ihram. Kalau tidak, dipersulit oleh askarnya, tidak boleh masuk. Itu permasalahannya. Mungkin kalau kita dahulu, zaman-zaman sebelum ketat ini, itu orang berihram pakai celana, pakai baju hem, itu biasa, banyak boleh masuk. Tapi sekarang tidak boleh, karena mungkin jumlahnya banyak, sehingga yang diprioritaskan itu adalah yang pakai pakaian ihram atau dalam artian yang berihram untuk umroh. Makanya bahasanya kayak mengelabui askarnya. Ini boleh tidak apa, karena tidak harus berihram. Jadi karena memang waktu kita di Mekah disunahkan untuk memperbanyak melakukan tawaf. Tentunya tawaf ini tidak ada kaitannya dengan umroh, tidak ada kaitannya dengan haji. Demikian ini umroh biasa. Pokoknya disuruh untuk memperbanyak tawaf. Perintah untuk memperbanyak tawaf. Mungkin demikian walaupun di waktu-waktu yang dimakruhkan tadi. Kemudian yang keempat, maksudnya kesunahannya adalah al-mabi di Mina Lailatul Arafah, yaitu bermalam di Mina di malam Arafah. Kalau sholat zuhur, maka sunnah bagusnya nih, tatkala kita bermalam di Mina di malam Arafah, maka bagusnya kita sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya itu dijamak. Jadi zuhur sama asar dijamak, maghrib sama isya dijamak. Begitu juga nanti dengan sholat fajar, sholat subuhnya. Sunnahnya nanti kita setiap sholat fardu disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Tatkala kita bermalam di Mina, pokoknya setiap mau sholat fardu mandi dulu. Ini sunnahnya. Wa yahduru sholat di Masjidil Khair, dan sunnah nantinya kalau bisa, kalau memang lapang kita mampu untuk berjalan, maka hendaknya dia sholatnya nanti di Mina nanti itu di Masjid Khaif atau di Masjid Khif yang ada di area sana. Wal khutbah, begitu juga khutbahnya juga di sana, menghadiri khutbahnya juga nanti di sana. Wa sunnahnya an yamshira ila Arafah ba'da tulu'i syamsi yaumil tasi' idza asyraqat asy-syamsu 'ala jabali Tabir. Kata beliau sunnahnya, jadi kan ini malam Arafah nih, berarti dia belum wukuf di Arafah, besoknya baru wukuf di Arafah nih. Ini tatkala orang-orang haji itu kembali ke Mekah nih, intinya bisa jadi semacam itu sebelum pulang ke Arafah. Maka malam itu sudah mereka bermalam di Mina. Besoknya, bagusnya tatkala mereka menuju ke Arafah, wukuf di Arafah, jadi maka bagusnya dia ke Arafah itu setelah terbitnya matahari. Setelah terbitnya matahari di pagi hari, karena wukuf di Arafah itu waktunya itu setelah fajar setelah fajar, setelah tergelincirnya matahari, berarti setelah waktu zuhur tiba, itu waktu wukufnya dimulainya. Nah, berarti kita beranjak ke Arafah itu paginya. Jadi setelah terbitnya fajar dan terbitnya matahari, kita sudah bergerak menuju Arafah, padam Arafah untuk melakukan wukuf di Arafah. Demikian nih. Ini nanti adanya terbitnya matahari di tanggal 9 Dzulhijjah. Bagusnya juga tidak asyraqat asy-syamsu 'ala jabali Tabir. Kalau bisa kita mendatangi Arafah itu nanti dari arah timbulnya matahari dari Jabal Tabir. Jabal itu gunung atau bukit Tabir. Jadi dari arah situ nanti kita masuk ke bukit
Arafah atau ke padang Arafah. Nanti ini di antara kesunahan tatkala kita berhaji Bapak sekalian. Kemudian sekali di sini, ini pembahasannya mungkin yang lebih lebih perlu, lebih kita harus mengerti, yaitu perihal muharramatil ihram. Hal-hal yang diharamkan tatkala dalam keadaan berihram. Ini tentunya yang lebih penting karena ini mencakup semuanya sekalian, mencakup kita dalam keadaan ihram untuk berhaji maupun ihram untuk umrah. Ini apa yang diharamkan sekalian disebutkan di sini. Kata beliau, muharramatul ihram hiya satrul ra'si wa lubsul muhiti lirrajuli wa satrul wajhi wa lubsul qaffazaini lilmar'ati wa izalatul sya'ri wal dhufri wa tibu wal jima'u wa dubnu ra'si wal lihyati wa saydu wa qadqu nabatil haram ratbi. Kata beliau, hal-hal yang diharamkan di waktu berihram itu adalah menutup kepala dan memakai muhit lirrajul, pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Menutup kepala tidak boleh bagi laki-laki, memakai pakaian yang berjahit juga tidak boleh bagi laki-laki. Demikian ini. Kemudian ada pun perempuan, yang khusus perempuan tidak boleh nanti satrul ra'si, satrul wajhi, menutup wajahnya tidak boleh. Menutup wajahnya, makanya yang bercadar yang dilepas cadarnya nantinya tatkala dalam keadaan berihram bagi perempuan. Lalu sulku fazaini, dan memakai sarung tangan itu juga tidak boleh bagi perempuan ini tatkala dia berihram. Pakai sarung tangan tidak boleh juga. Ini yang diharamkan bagi perempuan khusus. Kalau laki-laki tadi itu yang khusus bagi laki-laki tadi yaitu menutup kepala, pakai kopiah, kemudian memakai pakaian berjahit. Kemudian di antara lagi yang tidak diperbolehkan dalam keadaan berihram adalah menghilangkan rambut, mencukur rambut ini, wal dhufri, dan juga mencukur atau memotong dhufri, kukunya, watibu, pakai wangi-wangian, wal jima'u, berhubungan badan, wadubnu ra'si, memakai minyak kepala, wal lihyati, dan minyak untuk jenggotnya tidak boleh, wasaidu, membunuh binatang buruan tidak boleh, dan mencabut atau memotong tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah haram yang basah, maka tidak boleh nanti. Itu termasuk pelanggaran. Itu secara globalnya. Nanti akan disebut oleh beliau rinciannya satu per satu. Kemudian sekali saya di sini perihal aqsamu muharramatil ihram. Beliau ini bagusnya di dalam kitab ini itu kita disuguhkan kayak pembagian-pembagian. Jadi lebih mudah kita memahaminya. Maka kata beliau, kalau kita lihat nih, hal-hal yang diharamkan di waktu berihram itu ada pembagiannya. Di sini kata beliau ditinjau dari sisi ikhtisas, kekhususiatannya. Jadi ada kalanya hal-hal yang diharamkan itu khusus untuk laki-laki. Itu yang pertama nih. Yang khusus untuk laki-laki itu apa? Pakai pakaian berjahit dan juga menutup kepala. Itu aja. Jadi diingat nih, pakai pakaian berjahit. Nanti akan disebutkan pakaian berjahit itu seperti apa. Bahkan jam tangan itu bagian daripada sesuatu yang berjahit nantinya. Karena nanti yang dimaksud dengan berjahit itu adalah yang meliputi badan atau meliputi sebagian badan. Makanya jam tangan pun bisa jadi masuk kategori ini. Demikian ini nantinya. Jadi semacam ini khusus untuk laki-laki. Kemudian yang kedua, minhama yahtassu bil mar'ati, yaitu hal-hal yang diharamkan yang khusus untuk perempuan. Yaitu dua macam ini, satrul wajhi, menutup wajahnya, walubsul qaffazaini, dan memakai sarung tangan, menutup kedua tangannya. Ini tidak boleh bagi perempuan. Yang ketiga, kan tentunya ada khusus laki-laki, ada khusus perempuan yang tadi diperbolehkan, dan seterusnya mencakup semuanya. Laki-laki dan perempuan tidak boleh melakukannya. Apa itu sekalian? Berarti yang muharramat, yaitu sisa-sisa yang tidak diperbolehkan yang lainnya, ya seperti memotong kuku, memotong rambut, ini pakai wangi-wangian, berhubungan badan, ini mencakup semuanya, laki-laki maupun perempuan. Demikian ini. Kemudian saya tadi di sini sekalian, ini kata beliau menyebutkan beberapa pembagian hal-hal yang diharamkan di waktu berihram ditinjau dari sisi keudurannya, dianggap udur atau tidak. Udur itu dimaafkan atau tidak bahasanya nih. Di sini kata beliau ada dua macam. Minha ma yu'daru fiha an-nas wal jahil. Hal-hal yang diharamkan tadi itu dianggap udur di dalamnya
bagi pelaku yang apabila melakukannya itu dalam keadaan lupa atau dalam keadaan tidak tahu, tidak ngerti hukumnya, tidak tahu ilmunya, maka bisa jadi dianggap udzur. Padahal dia melakukan hal-hal yang diharamkan. Berarti dari sisi udzur atau tidaknya di sini dianggap udzur apabila dia lupa atau dia tidak mengerti hukumnya. Yaitu yang seperti apa modelnya? Yang sekiranya dianggap udzur bagi yang lupa atau bagi yang nggak ngerti hukumnya, maka na'ala sabil taraffu ay at-tazayyuni, yaitu hal-hal yang diharamkan ditinjau dari sisi taraffu. Taraffu itu kayak bersenang-senang, kayak berhias-hias diri. Seperti apa? Ya katibi, pakai wangi-wangian, wal jimai, berhubungan badan, walubsil muhid atau mahid, memakai pakaian yang berjahit, menutup wajah, menutup kepala, pakai duhur itu pakai minyak kepala, minyak kepala atau minyak di jenggotnya. Maka yang semacam itu tidak ada sanksinya kalau dia melakukannya dalam keadaan lupa. Fala tajibu alaihi wal fidyah, maka tidak wajib bagi keduanya bayar fidyah. Siapa keduanya? Yang lupa, orang yang lupa mengerjakannya atau yang tidak tahu hukumnya. Demikian yang betul-betul tidak tahu hukumnya, yang dimaafkan. Ya kalau seumpama apa sekalian lupa, ya Allah pakai wangi-wangian, padahal tadi ini sudah berihram tadi sudah berihram, sudah beribadah dan seterusnya. Tidak taunya lupa pakai wangi-wangian, betul-betul lupa. Maka bagaimana? Tidak ada sanksinya dan wajib bayar fidyah. Kenapa? Karena dianggap udzur. Karena pakai wangi-wangian itu termasuk taraffu, termasuk ya berhias diri, termasuk menyamankan diri, jadi tidak masalah. Kalau dia lupa masih dimaafkan. Kalau semacam itu. Atau mungkin dia pakai pakaian berjahit lupa, dia dalam keadaan berihram, pakai berjahit tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau betul-betul dalam keadaan lupa atau memang tidak tahu hukumnya. Demikian ini yang pertama, maka itu dianggap udzur. Yang kedua, minha ma la yu'dalu fiha, yaitu daripada hal-hal yang diharamkan di waktu berihram yang tidak dianggap udzur di dalamnya, tidak ada udzur. Mau dia dalam keadaan lupa mengerjakannya atau mau dalam keadaan tidak tahu hukumnya mengerjakannya, tetap itu bukan udzur, tetap itu dapat sanksi, tetap bayar fidyah. Gini, seperti apa itu? Kata beliau, bahwa kesimpulannya maka min babil itlaf, apabila pelanggarannya hal-hal yang diharamkan tadi itu ditinjau dari sisi itlaf, penghancuran. Itlaf itu menghilangkan. Seperti apa menghilangkan atau menghancurkan? Ya seperti izalatul sya'ar, menanggalkan atau memotong rambut. Ini kan berarti memotong, menghilangkan. Lupa dalam keadaan berihram kemudian memotong rambutnya, lupa maka bagaimana? Tidak ada maaf. Tidak ada maaf. Maksudnya kena sanksi, bayar fidyah. Demikian dengan alasan lupa maupun alasan tidak tahu. Ini bedanya Wat dufri, memotong kuku, atau mungkin membunuh binatang buruan. Lupa dia membunuh binatang buruan, ternyata dia dalam keadaan berihram. Pas setelah membunuh baru ingat kalau dia dalam keadaan berihram. Maka bagaimana? Tidak ada maaf di sini, tidak ada maaf, tetap kena sanksi. Demikian Maka pada jibu alil fidyatu, maka wajib bayar fidyah, bayar tebusan. Wa in kana nasiyan, sekalipun dia dalam keadaan lupa atau jahilan atau dalam keadaan tidak tahu hukumnya. Yang jelas kan di sini ada dua macam sabil taraffu, dari jalan taraffu itu bersenang-senang, berarti pakai wangi-wangian, pakai pakaian yang berjahit, itu tidak apa-apa kalau dalam keadaan lupa. Tapi kalau dalam sisi dari segi menghilangkan, merusak, itlaf itu merusak, ya seperti memotong rambut, memotong kuku, kemudian membunuh binatang buruan, atau nanti mencabut tumbuh-tumbuhan di tanah haram dalam keadaan tidak ada maaf. Karena itu ditinjau dari sisi itlaf, penghancuran, merusak, merusak. Maka tidak ada maaf walaupun dalam keadaan lupa. Mungkin bisa dipahami Jadi intinya ada dua sisi di sini. Ada dua sisi hal-hal yang diharamkan ini. Demikian. Kemudian saya bilang sekalian, di sini kata beliau, aqsamul muharramat min nahiyati saghiriha wa kabiriha. Beberapa hal-hal yang diharamkan tadi, tapi ditinjau dari sisi dosa besar dan dosa kecilnya. Kan ini pelanggaran
Kan ini hal yang diharamkan. Tentunya semuanya akan masuk ke dua pembagian, entah itu dosa besar atau itu dosa kecil. Nah, jadi daripada hal yang diharamkan di waktu berihram itu ada pembagiannya. Ada kalanya dosa besar, ada kalanya dosa kecil. Kemudian kata beliau, adapun kabair, adapun termasuk dosa besar, yaitu hanya 2 macam pelanggaran di waktu berihram, yaitu as-soidu, membunuh binatang buruan. 1, kalau kita membunuh binatang buruan waktu kita dalam keadaan berihram, ini dosa besar. Dan yang kedua, al-jima'u, berhubungan badan. Tatkala berihram, berhubungan badan, walaupun itu dengan istrinya, tetap tidak boleh dosa besar. Apalagi berzina lebih parah lagi ketika ini. Tentunya berhubungan badan ini termasuk dosa besar dalam keadaan berihram. Demikian. Kemudian yang kedua, shaghair, dosa-dosa kecil. Ya, berarti selain daripada 2 macam pelanggaran ini, ya, seperti memotong kuku, memotong rambut, pakai wangi-wangian, itu termasuk dosa kecil, walaupun ada tebusannya, walaupun bayar fidyah, tapi tetap itu dosa kecil, bukan dosa besar. Demikian ini. Kemudian aqsamul muharramat min nahiyatil itsmi wal fidyah. Nah, ini Bapak sekalian disebutkan oleh beliau perihal hal-hal yang diharamkan tadi di waktu berihram, ditinjau dari sisi itsmi, dapat dosa, dan juga dapat bayar fidyah, kewajiban bayar fidyah. Jadi kalau ditinjau dari sisi dapat dosa, sama bagi wajib bayar fidyah. Yang pertama pembagiannya, ma yubahu lil hajati wala hurmata fihi wala fidyata. Kata beliau, ada kalanya hal-hal yang diharamkan itu di waktu berihram itu diperbolehkan asalkan ada hajatnya, lil hajah, asalkan ada hajatnya, ada keperluannya, boleh, dan bahkan tidak dihukumi haram, dan bahkan tidak wajib bayar fidyah. Ini yang pertama nih, dia melakukan hal-hal yang diharamkan, asalkan ada hajatnya maka diperbolehkan, dan tidak haram dan tidak bayar fidyah tebusan. Apa itu? Yaitu lubsus sarawil, memakai sirwal itu memakai celana, berarti memakai pakaian berjahit. Di fakir izar, kalau memang jahitnya atau izarnya itu tidak ada. Jadi izar itu kan kalau kita berihram itu ada 2 sarung, ada 2 izar jahitnya. Jadi bagian bawah sama bagian atas. Enggak tahunya tak kala dia berihram, tidak punya itu. Yang bagian bawah tidak ada seumpamanya, cuma 1 aja. Atau tidak punya pakaian untuk berihram, maka boleh. Kalau memang ada hajatnya, dia tidak punya, memang tidak ada memang, maka mau tidak mau boleh dia pakai sirwal, pakai celana itu boleh. Berarti pakai pakaian berjahit karena ada hajat, karena dia tidak punya apa, tidak punya yang lainnya nih. Jadi kalau dia punya yang lainnya wajib pakai yang lainnya, kan demikian nih. Setidaknya berarti bagaimana? Kalau ada hajat tidak apa-apa dan tidak berdosa dan tidak bayar fidyah. Ini aja nih. Atau mungkin wal khuffi difaqdin na'li, memakai khuf. Khuf itu memakai mozah nih. Mozah itu kemarin seperti ya seperti apa namanya sepatu ini, tapi sepatu daripada kulit nih, kayak sepatunya sampai sepatu kerja itu nih. Cuma itu biasanya kalau mozah itu dia lebih elastis, dia memang semuanya itu daripada kulit, ya memang kulit itu nih, jadi elastis ya, dibawa masuk ke masjid bisa dibawa kemana-mana, kayak seperti kaos kaki sebetulnya, kaos kaki tapi terbuat daripada kulit, itu namanya mozah. Ini disebutkan di dalam bab awal di dalam kitab ini bahwasanya Nabi itu pernah memakai mozah, dan bahkan Nabi itu di dalam berwudu beliau itu mengusap mozahnya sebagai ganti daripada membasuh kakinya. Demikian nih. Jadi kalau kita mungkin kalau kita berihram ini kemudian ada hajat tadi ini, mungkin waktunya panas sekali nih, sehingga kita tidak bisa, kalau cuma beralas tidak bisa, mungkin atau mungkin kakinya sakit sehingga tidak bisa, kalau dia beralas kaki tidak bisa, sehingga harus pakai alas kaki, pakai sandal. Ini sandalnya tidak ada, yang ada cuma mozah, boleh tidak apa-apa. Padahal mozah itu menutupi mata kaki, menutupi tumit. Padahal nanti tidak boleh loh, ini termasuk pelanggaran. Pakai sandal itu boleh, asalkan dengan catatan terbuka, dalam artian tumitnya kelihatan dan mata kakinya kelihatan.
Makanya pakai sendal jepit boleh, tidak apa-apa. Sampai mau tawaf atau dalam keadaan berihram pakai sendal jepit boleh. Ya, karena terkadang kalau kita ngambil ihramnya dari Madinah bil Arin menuju Mekah kan pakai sendal. Makanya kita harus pastikan sendalnya memang sendal jepit, jangan pakai sendal yang tutupan pakai sepatu, khawatir nanti ketutup itunya. Tapi kalau seumpama dalam keadaan hajat, dia berhajat, maka tidak mengapa pakai itu semuanya. Kalau memang ya tidak ada sendal yang kebuka semuanya. Mungkin ini berarti hal-hal yang diharamkan. Tapi kalau ada hajat maka diperkenankan dan tidak berdosa dan tidak bayar fidyah. Ini yang pertama. Yang kedua, pembagian daripada hal-hal yang diharamkan ini di dalam itu ada dosa dan tidak membayar fidyah. Dosa dia melakukannya dan tidak membayar fidyah. Ma fihi ithmun wala fidyata fihi. Di dalamnya ada dosa namun tidak bayar fidyah. Seperti apa? Ka'aqdin nikah, seperti melakukan akad nikah di waktu berihram. Ada orang berihram dalam keadaan berihram enggak taunya melakukan akad nikah, dosanya tapi tidak sampai bayar fidyah. Karena pelanggaran ini tidak boleh, karena nanti syaratnya orang yang melakukan akad nikah itu tidak boleh dalam keadaan berihram. Kalau dia berihram dalam keadaan akad nikah dalam keadaan berihram, maka hukumnya berdosa. Ini jadi, tapi tidak wajib bayar fidyah. Atau mubasyarah itu bersentuhan langsung, maksudnya ya kalau bahasa kasar itu kayak grepek istrinya, grepek megang-megang gitu nih, megang-megang berhubungan dengan istrinya, tapi megang-megang dengan syahwat, dengan meluap-meluap hasratnya. Pihak ini dengan hail itu dengan perantara, dengan penghalang. Dia memegangnya itu dengan penghalang, mungkin istrinya pakai pakaian gitu nih, kemudian dia megang-megang, dan dia dalam keadaan berihram. Jadi dalam keadaan berihram maka dosanya, tapi tidak wajib bayar fidyah. Demikian ini bukan berhubungan badan. Kalau berhubungan badan itu nanti ada sanksinya, beda lagi. Ini cuma berhubungan ya bersentuhan langsung gitu aja, tapi dalam keadaan nafsu dengan istrinya, maka itu kena sanksi nanti. Atau wanadhur bisyahwati, memandang dengan syahwat, birahi, memandang wanita-wanita lain dengan syahwat, maka hukumnya haram. Kok bisa-bisanya dalam keadaan berihram kok sebenarnya semacam itu. Demikian ini kan pasrah kepada Allah. Mungkin demikian. Kemudian di antara lagi kata beliau, wal i'anati ala qatli saudi, membantu orang membunuh binatang buruan sekalipun yang dibantu itu adalah orang yang tidak dalam keadaan berihram. Intinya membantu. Ini kan membunuh binatang buruan itu hukumnya haram dalam keadaan berihram, dan bahkan tadi termasuk dosa besar seperti layaknya berjima, termasuk dosa besar Yang lainnya kan dosa kecil. Kita bantu mungkin dipegangi atau seperti apa, dibantu dikasih alatnya atau bagaimana, maka itu dapat dosa juga kita, walaupun tidak bayar fidyah. Demikian dibantu. Sekalipun yang dibantu membunuh binatang buruan itu adalah orang yang statusnya tidak dalam keadaan berihram. Mungkin demikian Kemudian yang ketiga pembagiannya ma fi fidyatun wala ithmun. Kebalikan yang pertama, kebalikan yang kedua yaitu hal-hal yang diharamkan di waktu berihram, kita melakukannya itu wajib bayar fidyah, wajib bayar tebusan dan tidak dapat dosa. Wajib bayar tebusan namun tidak berdosa. Yaitu kata beliau, tidak tajarrajulu, apabila ada seorang laki-laki yang dalam keadaan berihram, dia ila luksi, membutuhkan, memerlukan kepada memakai pakaian yang berjahit, atau seorang perempuan yang dalam keadaan berihram memerlukan, membutuhkan kepada menutup wajahnya. Kalau memang dalam keadaan berhajat memerlukan, maka di sini dia tidak bayar. Di sini dia harus membayar fidyah, dan namun dia tidak berdosa. Kalau memang dia memakai itu semuanya memakai itu semuanya, maka bayar fidyah namun tidak berdosa. Demikian Kemudian yang keempat, ma fi fidyatun wa ithmun, bayar fidyah dan dapat dosa, yaitu sisa daripada yang tidak disebutkan di atas. Demikian memotong kuku, memotong rambut dan seterusnya, maka ya dapat dosa dan juga harus bayar fidyah. Dan bahkan nanti akan disebutkan karena nanti khusus fidyahnya seperti apa bayar fidyah tebusannya itu nanti setelah ini nanti akan ada.
Kalau kita nanti menanggalkan satu rambut, satu helai, nanti bayarnya berupa semut daripada makanan pokok nantinya. Nanti kalau 3 helai kita tanggalkan, bukan 1 untuk 2 bulan lagi, tapi seekor kambing nanti bayarnya. Nanti akan ada pembahasan perihal masalah bayar fidyahnya itu seperti apa. Dan juga semacam ini, intinya selain yang disebutkan tadi, dapat juga plus bayar fidyah. Kemudian juga saya di sini perihal syarhu muharramatil ihram, yaitu penjabaran perihal hal-hal yang diharamkan di waktu berihram. Yang pertama adalah satrul ra'si, menutup kepala. Ini bagi laki-laki. Menutup kepala di sini kata beliau bikulli ma yu'addu satiran fil 'adah, dengan segala macam sesuatu yang dianggap penutup. Secara ada kebiasaan ini dianggap penutup, pakai songkok, pakai topi, pakai macam-macam. Pokoknya kalau secara ada biasanya orang itu menganggap menutup kepala, maka itu dianggap menutup kepala. Dan bahkan kalau makin terik matahari, kemudian tangannya semacam ini, tangannya kayak ini, dan dia niatan semacam ini tuh, niatannya untuk menutup kepalanya, maka itu juga termasuk bagian dari menutup kepala. Kalau memang kayak gitu nih, kalau memang niatannya untuk menutup kepala, bisa jadi itu dianggap sebagai penutup kepala. Makanya kalau di sana dibiarkan kita lakukan ihram, ya pokoknya yang gundulnya, pokoknya ini rontos rontos, karena memang tidak boleh kita pakai sesuatu yang menutup kepala. Demikian nih setidaknya. Bahkan pakai payung pun tidak boleh nantinya. Kalau memang itu secara adat disebut sebagai menutup kepala. Mungkin demikian istilahnya. Kemudian cara di sini, yang kedua adalah lubsul muhit, memakai pakaian yang berjahit. Yang dimaksud memakai pakaian yang berjahit itu adalah adiyakuna muhitan bil badan. Pakaian tersebut itu mengitari seluruh badannya, atau biudwin, atau mengitari satu anggota tubuh daripada anggota tubuhnya. Sawaun akana makhiton amla, sekalipun barangnya tadi itu yang meliputi badan, yang mengitari atau meliputi badan atau sebagian daripada anggota badan tadi, itu baik yang berjahit atau tidak. Pokoknya kalau ada dia mengitari, meliputi sebagian badan atau anggota badan kita, itu kategori memakai pakaian yang berjahit. Makanya di sini di dalam catatan kaki itu disebutkan sekalian, fala yajuzu abdu tarfilidai kafil akhar. Tidak boleh orang itu mengikat dalam keadaan berihram. Dia pakai selendang, mungkin dia pakai selendang. Kemudian ujung yang satu sama ujung yang itu diikat paten. Itu juga bagian daripada mengitari tubuhnya dengan sesuatu yang meliputinya. Itu juga sama, kategori berjahit di sini. Ini tidak boleh nantinya. Lihat kamu itu silmahit. Kalau diikat ujung sama ujung diikat selendangnya nih, udah dipakai, diikat paten nih, itu seakan-akan seperti memakai pakaian yang berjahit. Begitu juga dengan saat. Kadang kita saat memakai jam lihat disaid, karena jam itu memutari atau mengitari atau meliputi said, pergerakan tangan. Itu juga termasuk hal yang dilarang nantinya. Makanya kalau kita dalam keadaan berihram jangan pakai jam tangan. Ini khawatir itu kategori memakai pakaian yang berjahit. Jadi bahasanya pakaian nih, sebetulnya itu yang meliputi badan sebetulnya. Ini bahasa seperti itu. Kemudian kata beliau di antara lagi, wa aman na'lu, adapun sendal ini fayajuzu, maka boleh, kalau sendal itu boleh bisyarti, tapi dengan syarat ada misatri akibirijli, dengan syarat tidak menutup akan tumit kakinya dan juga tidak menutup akan ujung daripada jari-jari kakinya. Oke, asalkan, dan kalau pakai sendal jepit, kalau sendal jepit kan kelihatan ininya nih, tumitnya, kelihatan juga jari-jarinya, maka tidak apa-apa kalau pakai sendal jepit, tidak apa-apa. Dalam keadaan berihram pakai sendal jepit tidak apa-apa. Tapi kalau pakai sendal
mungkin kayak sepatu sebenarnya yang depan tertutup khawatir, atau bahkan pakai sepatu sekalian tertutup tidak kelihatan kukunya, tidak kelihatan ujungnya, nah itu juga tidak bolehnya. Demikian nih. Tapi kalau pakai sendal jepit maka boleh, tidak mengapa karena kelihatan ujung jarinya sama tumitnya. Adapun khotam, wakadari kalau khotam, begitu juga pakai khotam, pakai ini, pakai cincin ini. Cincin ini kan mengitahi juga sebetulnya ini, kayak layaknya jam. Kalau jam kan meliputi pergelangan nih jam. Kalau ini kan meliputi jari juga, berarti meliputi anggota tubuh juga. Tapi kenapa kok boleh nih? Ini kok boleh nih? Makanya ini termasuk pengecualian. Makanya kalau khotam, pakai khotam, pakai cincin boleh, tidak apa-apa. Nih, fayajuz maka boleh pakai itu. Alasannya li'annahu lam yakun, karena tidak ada keterangan yang paten daripada Nabi bahwasanya Nabi itu tatkala beliau melakukan ibadah haji atau ibadah umroh, tatkala beliau dalam keadaan berihram, beliau menanggalkan, melepaskan cincinnya itu tidak ada. Jadi keterangan bahwasanya Nabi itu menanggalkan, melepaskan cincinnya di waktu beliau berihram itu tidak ada. Sehingga pakai cincin itu boleh. Karena Nabi itu pakai cincin, gitu. Nabi itu pakai cincin. Nabi punya cincin, dan bahkan cincin itu nanti diturunkan ke Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, sampai Sayyidina Utsman nanti di zaman Sayyidina Utsman baru cincinnya Nabi itu hilang. Cincin yang tulisannya Allah Rasul Muhammad, ini kalau di stempel tulisannya Muhammad Rasul Muhammad dalam tulisan Allah, itu cincinnya Nabi. Yang jelas tidak ada keterangan yang sampai kepada kita bahwasanya Nabi itu menanggalkan cincinnya, sehingga pakai cincin itu boleh dalam keadaan berihram. Demikian ini. Tapi kalau pakai jam, Nabi tidak pakai jam tangan, itu beda lagi. Itu beda begitu, makanya tidak boleh. Mungkin demikian. Kemudian bagi sekalian yang sama-sama dimuliakan dan Allah, itu tadi perihal pengertian daripada memakai pakaian berjahit. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah satrul wajhi wa lubsul quffazain mar'ah, menutup kepala dan juga memakai sarung tangan atau menutup ke telapak tangannya bagi seorang perempuan. Ini jelas ini pakai cadar dan diperkenankan dalam keadaan berihram. Demikian ini, makanya kalau kita dalam keadaan berihram kelihatan semuanya ini, maksudnya kelihatan wajahnya karena memang tidak diperbolehkan. Demikian ini. Kemudian kata beliau berikutnya adalah izalatul sya'ri wa dhufri, menghilangkan rambut dan juga kukunya. Ini menghilangkan ini dengan mencukur atau memotong, pokoknya sama aja ini. Berarti itu kategori menghilangkan. Makanya bahasanya di sini izalah. Izalah itu kalau diartikan menghilangkan sebenarnya. Pokoknya menghilangkan atau menanggalkan rambut dan kukunya. Rambut di sini maksudnya adalah rambut kepala dan juga jami'il badan, rambut atau bulu di seluruh badan kita, bulu ketiak sama, bulu di kemaluan sama, jenggot sama, pokoknya bulu semuanya. Okay? Jadi di sini bukan hanya rambut kepala tapi rambut semuanya. Demikian ini yang dimaksud dengan mencukur rambut. Demikian. Kemudian kata beliau sekalian, illa lidarurati fala hurmata wala fidyata, kecuali menanggalkan rambut atau kuku itu dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat maka tidak mengapa. Kalau dalam keadaan darurat tidak apa-apa nih. Kita mencabutnya atau memotongnya dalam keadaan darurat tidak apa-apa, dan bahkan tidak bayar fidyah dan bahkan tidak haram kalau dalam keadaan darurat. Seumpama seperti contohnya dia itu mencabut sya'ron, rambut yang mana rambut tadi nabitat bidakhil aini, rambutnya itu tumbuh di dalam matanya. Mungkin ini contohnya di dalam kitab ini, dalam catatan kaki disebutkan kalau seumpama rambut itu tumbuh di dalam matanya, dia dalam keadaan berihram, dicabut itu, maka tidak dosa, tidak berdosa dan bahkan tidak haram, tidak bayar fidyah, karena memang darurat. Ini. Atau mungkin kalau agufron, dia mencabut gufron, kuku yang mana kuku itu inkasarot, pecah sebelumnya. Kukunya itu mungkin dia nabrak atau apa, itu kukunya itu terlepas, pecah gitu nih. Dan dia itu tak ada, dia merasa sakit lagi, intinya menyakitkan dia ini, sakit ini. Kalau tidak dilepas kita bakal sakit dan seterusnya. Maka benar boleh. Kalau memang demikian tidak
ini pokoknya asalkan di waktu darurat maka tidak mengapa. Tapi kalau tidak darurat maka tidak diperbolehkan. Jadi demikian ini pokoknya memotong kuku atau menandakan rambut maka tidak boleh nantinya. Ini kecuali dalam keadaan darurat. Kemudian oleh sekalian syarat di sini yang kelima adalah adibu memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian di sini Bapak sekalian adalah bikul lima yu'adu tiban. Pokoknya dengan menggunakan segala macam yang dianggap itu adalah wangi-wangian. Secara adat, secara kebiasaan itu dianggap pakai wangi-wangian. Jadi kesimpulan sekalian, walaupun makin memakai wangi-wangian itu tidak selamanya dioles nih. Kita pakai wangi-wangian dioles itu sama. Itu juga dianggap wangi-wangian. Atau kita pakai kayu garu kemudian dibakar, itu juga sama. Itu pakai wangi-wangian. Atau mungkin sesuatu ditempelkan di hidung, itu aja tidak dioles di badan, tidak ditempel di hidung aja. Tujuannya untuk wangi-wangian, maka sama. Itu juga kategori pakai wangi-wangian. Makanya di sini pokoknya segala macam sesuatu yang dianggap itu memakai wangi-wangian dan memang yaksidu yang dituju itu adalah baunya memang. Berarti memang pakai wangi-wangian itu tujuan utama itu adalah wanginya, baunya. Maka itu dianggap pakai wangian. Bedanya kalau ini kita pakai balsam atau mungkin kita pusing, kemudian kita pakai minyak kayu angin tapi baunya itu wangi, baunya itu kayak seger wangi, bau lavender atau macam-macam lah baunya kan ini baunya wangi. Maka boleh tidak pakai itu, tidak apa, karena memang tujuannya itu bukan baunya. Tujuannya kan sebetulnya adalah ya tadi pengobatan kan ini, maka tidak apa-apa. Ini yang tidak boleh itu kalau tujuannya itu memang murni baunya. Kalau kayu garu dibakar kan tujuannya wanginya. Pakai minyak harum semprotan apa tujuannya itu wanginya, bukan yang lainnya nih. Kalau tujuannya wanginya, maka itu kategori memakai wangi-wangian. Maka hukumnya haram dengan cara apapun itu penggunaannya, sekalipun nanti itu dengan dibakar, atau memang ya dengan menghilangkan barang bendanya disemprotkan kemudian hilang barangnya, bendanya tidak ada tapi wanginya masih ada, maka juga sama. Itu termasuk pakai wangi-wangian yang tidak diperbolehkan kata kita dalam keadaan berihram. Mungkin demikian ini karena memang itu tujuannya untuk wangi-wangian. Mungkin demikian ini tidak bolehnya baru sekalian. Ini tidak bolehnya tatkala kita dalam keadaan berihram, tidak bolehnya. Tapi kalau kita sebelumnya mungkin kita pakai tawas sebelum berihram. Kita mandi sebelum berihram, mandi pakai tawas atau apa itu tidak apa. Kalau kita dalam keadaan belum berihram, tapi kalau kita dalam keadaan berihram, pakai pakaian berihram, kemudian pakai wangi-wangian, nah itu yang tidak diperbolehkan. Ini yang perlu diperhatikan tatkala kita dalam keadaan berihram. Dan insya Allah mungkin kita akan nanti Bapak sekalian di dalam kejelasan berikutnya perihal hal-hal yang diharamkan, yaitu berhubungan badan dan pendahuluan atau pemanasan sebelumnya. Ini juga termasuk hal-hal yang diharamkan di waktu kita berihram. Mungkin ini untuk masalah jima itu fatal dan bahkan nanti sanksinya berat. Sanksinya berat selain dosa besar, ini sanksinya berat karena nanti harus membayar kafarah uzma, bayar kafarah yang besar. Ini membayar kafarah yang besar. Ada disebutkan nanti di dalam pertemuan datang perihal bayar dosa ini seperti apa. Mungkin ini sekalian yang sama-sama dimuliakan dan mudah-mudahan dengan apa yang kita kaji, kita pelajari, mudah-mudahan ini sekali lagi kita selalu berdoa mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah bisa melakukan ibadah haji dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, masya Allah afiat, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya, mudah-mudahan Allah dijabah doa-doa kita semuanya, amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dulu yang kita akan lanjut nanti di pertemuan yang akan datang. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca Al-Qur'an majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah, la haula